Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan puji syukur kita panjatkan. Dalam kesempatan ini kita berhubungan dengan desain grafis. Dikarenakan yang saya bilang dan saya pernah utarakan bahwa konten ini saya akan buat berdasarkan ilmu yang saya berikan kepada mahasiswa saya atau siswa saya. Nah, dalam desain grafis ini memang sebagian sudah Bapak Ibu tahu mungkin atau saudara tahu, tetapi tidak salahnya untuk mengulang kembali. Dalam dunia desain grafis banyak sekali aplikasi yang digunakan. Nah, dari materi ini nanti saya akan bagi-bagi. Yang pertama kita menggunakan Photoshop dulu. Nah, setelah itu nanti kita belajar CorelDRAW. Dan ketiga nanti kita akan belajar animasi menggunakan Adobe Flash, yang dulu namanya Adobe Flash, sekarang namanya Animate. Yang ketiga nanti kita akan belajar 3 dimensi menggunakan SketchUp atau menggambar objek ataupun membangun suatu objek. Nah, sebelum kita mulai, saya nanti menggunakan Adobe Photoshop yang 2022. Jadi mohon maaf yang di buku saya atau sebelumnya saya menggunakan versi yang CS6. Jadi nanti dikondisikan saja, saya anggap Bapak Ibu atau saudara sudah menginstal. Kalaupun memang tidak masalah karena tidak jauh banget perbedaannya. Nah, ini kita akan belajar Photoshop, tapi sebelumnya kita akan pengenalan dulu objek ini. Nah, ini tampilan utamanya dalam Photoshop, hampir sama sih sebenarnya, tidak jauh beda. Kalau kita akan membuat suatu objek pertama kali ataupun file, kita klik di sini saja. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih. Nah, kita menggunakan ini lebarnya, atau juga kita menggunakan langsung, umpamanya kita contohkan di sini udah ada tuh versinya untuk berapa gitu kan, untuk di DPL, DFL atau yang dimana silakan. Terusnya ini juga square ininya juga baik pixelnya ini juga sama, kita biarkan saja, tidak terlalu pengaruh. Nah, contoh umpamanya kita menggunakan di sininya senti sudah, ini senti sudah. Nah, ini bitnya silakan dikondisikan saja. Nah, di sini ini putih sih, biarkan saja. Baru kita pilih create. Nah, habis itu atau juga kita langsung menggunakan open. Jadi umpamanya di sini ada ini sebagai contoh ya, ini saya sudah buat nih. Ini foto-fotonya saya sudah siapkan karena ini berhubungan dengan pixelnya semakin bagus itu semakin gampang diedit. Nah, contoh umpamanya seperti yang ini nih, kita langsung klik aja. Nah, tunggu saat. Oke, tunggu. Nah, sudah jadi kan? Seperti ini sudah tampilannya, nanti kita tinggal edit. Nah, ini kita belajar dulu pengenalan ruang kerjanya dalam Photoshop. Nah, ini yang disebut dengan toolbox-nya. Ini toolbox-nya nih. Jadi tool-toolnya nanti kita akan pelajari, saya kenalkan. Ini yang disebut dengan menu filenya. Nah, ini disebut dengan bagian aplikasi yang mau kita edit. Jadi objeknya mana nih aplikasinya ataupun tools-nya, bagian daripada tool-nya. Nah, tolong di sini tidak ada namanya layer, karena ingat bermain Photoshop itu kita bermain layar sana gampang. Kalau sudah ada biarkan saja, kalau belum ada klik Windows, pilih layer. Nah, sudah tuh. Nah, ini sebenarnya sih tidak terlalu ini ya, hanya color ininya. Kita hilangkan saja colornya, sudah hilangkan. Yang lain penting sih sudah. Oke. Kemudian saya tampilkan dulu yang pertama yang disebut dengan Move Tool. Tinggal digeser aja, nanti memberitahukan apa itu toolsnya itu digunakan untuk apa. Nah, ini nih toolsnya. Nah, tinggal digeser-geser. Nah, gesernya otomatis kita punya tempat yang baru ataupun objek yang baru. Caranya gampang. Sebagai contoh kita file, new. Nah, kita pilih saja, ini sudah sesuai lah, ini 16 saja lah. Langsung create. Nah, contoh namanya juga Move Tool, kelihatan sekali kan tuh, jadi menggerakkan. Caranya klik, tahan, geser,
kemudian geser lagi, jangan dilepas ya mouse-nya, ataupun baru lepas, baru yes. Nah, seperti ini. Jadi saya ulang lagi. Jadi diklik dulu. Ingat ya, mouse sebelah kiri ditahan, diklik, tahan, baru geser, baru sudah muncul objek yang tempat barunya, baru tinggal lepas, tinggal yes. Nah, andai kata ingin mengecilkan, di sini kita klik ini nih, show transform control. Nah, tinggal kita kecilkan saja. Nah, tinggal geser. Nah, itu. Nah, dia. Jadi untuk menggeser objek tuh. Geser objek. Jika sudah selesai, tinggal dicetak saja. Nah, tuh. Jadi itu gunanya move tool. Ada lagi, ini karena satu objek ya, satu tempat. Tinggal kita klik kanan saja nih, huruf kecil apa tuh, tombol kecilnya ini yang yang hitam kecil. Ini juga sampai sama sini. Nah, jadi tapi ini saja tinggal diginikan. Nah, dia langsung mengambil sebagian saja. Jadi artbooknya hanya sebagian saja yang diambil, tapi yang bersama kok. Oke, itu yang pertama yang disebut dengan move tool. Tapi rata-rata sih cuma dipakai yang ini saja cukup. Ada lagi yang disebut dengan irisan, ataupun yang disebut dengan ini banyaknya sini ya. Ada mercue, namanya juga udah kelihatan kan, ada irisan kecil ataupun besar. Dia mengiris, caranya gampang. Sebagai contoh ya, saya buat lingkaran nih. Nah, di sini. Saya mohon maaf dulu pun. Nah, di sini nanti ketika diklik, di sini kamu klik, Bapak Ibu klik, di sini ada bagian-bagiannya nih. Nah, di sini bisa untuk mengiris sebagian, add to selection, atau juga subnya. Sebagai contoh ya, kita contohkan ya, sebagai contoh. Kita mengambil, sebagai contoh ya, kita mengambil. Nah, kemudian habis itu kita pilih ini, atau enggak klik V, atau V, masalah. Nah, tinggal digeser tuh, sama satu. Nah, geser tuh. Nah, tinggal dicentang saja. Nah, terus sebenarnya sih sama aja sih ya sebenarnya dengan yang di samping itu. Nah, cuma ini perbedaannya kalau mengambil dua biasanya sih. Ada juga kita hilangkan irisannya, Ctrl D, atau juga kita membuat irisannya itu ada pinggiran bayangan. Kita menggunakan filter. Nah, kita gunakan umpamanya 15 lah, apa 25 gitu. Kemudian kita iris nih sininya. Nah, tinggal kita geser aja. Maaf, tinggal kita geser. Sudah kain lagi. Kemudian kita tinggal geser lagi. Nah, itu dia. Tuh, ya kan, sudah. Oke. Tinggal dicentang. Nah, itu gunanya mengiris. Nah, terusnya kita hilangkan irisannya, Ctrl D. Ada juga yang disebut dengan lasso tool. Lasso tool ini dia tidak berurutan. Gitu. Kalau contoh kan tadi ini kan berurutan nih garisnya ya. Kalau kotak ya kotak, kalau ini nama juga lasso, tali. Tinggal ini contohnya seperti ini kan. Nah, contoh. Nah, tinggal contohnya seperti ini. Nah, contohnya kan. Atau juga kita bisa gunakan yang poligonal. Di poligon itu yang iris gini tuh. Nah, ini juga sama. Nah, tuh, ya sama saja kan. Nah, itu. Ada juga di sini yang disebut dengan object selection. Ini juga sama, ya objek aja nih. Kita pilih, ini agak sedikit ini. Ini banyak sekali sih perubahan-perubahan yang dipakai dalam toolsnya. Tapi ini yang sering dipakai saja sih. Bersama, oh ini ternyata ada objeknya gitu. Nah, harus ada objeknya. Jadi langsung nih ambil sama gitu kan, object selection. Mirip dengan, jadi mengambil saja dia irisannya gitu kan. Contoh kayak begini. Contoh. Ini gambar yang mana ya, ini nih.
Nah ini sebagai contoh. Kita nggak perlu diiris lagi, langsung aja pilih, langsung diginikan, klik. Tunggu bersaat-saat. Oh, ternyata saya beda. Oh, ini dia. Salah. Ini juga sama sih, ini juga sama. Tapi kalau yang ini ada lagi quick. Nah, gitu. Bersama juga nih toh, ya bersama. Tapi permasalahannya, kalau yang ini dia harus rapi dulu. Rapi dulu. Oh, tinggal klik. Atau juga yang menggunakan white sequence, tuh langsung dia. Tapi bagaimana yang berantakan, nah itu kita gunakan yang poligonal. Ada lagi yang selanjutnya kita gunakan crop. Kalau crop sudah tahu ya, memotong, jadi tidak ini lagi, tidak usah dibahas. Jadi contohnya ini, nah seperti ini memotong tuh, nah, terus memotong lagi gitu kan, tinggal dicentang saja ininya. Gitu. Oke. Ada lagi yang disebut dengan apa nih, ini juga sama, memberikan garisan tuh. Jadi seperti itu, jadi seperti ini, jadi tinggal ditarik aja nantinya di sininya. Nah, tarik di sini ya, tinggal kita potong ataupun kita bisa sesuaikan. Oke. Terusnya ada lagi yang disebut dengan, nah ini add drop. Add drop itu apa? Mengambil warna. Jadi mengambil warna, kira-kira warna itu yang pas bagaimana. Ada juga roll tool. Roll tool itu untuk menggaris, gitu kan. Jadi mengambil warna. Jadi warnanya itu kira-kira bagaimana sih? Contoh ya, kita ngambil warna ini kan. Klik. Nah, berarti warnanya di sini. Ambil warnanya di sininya. Nah, kelihatan di sininya itu kelihatan. Nah, tuh warna biru. Nah, contoh kan bisa dilihat di sini kan, sini ini nih. Jadi contoh tuh, yaitu warna birunya tuh kan. Nah, kira-kira jadi mengambil warna, mengcopy warna sih sebenarnya. Oke. Terus kedua ini ada yang disebut dengan healing brush. Healing brush itu udah jelas menghilangkan objek. Healing brush ini contoh ya, ini contoh. Ini contohnya healing brush ini saya hapus saja. Ini contoh. Ini contoh. Ini contohnya ya, ini open. Saya pilih yang ini nih. Nih. Nah, ini kan ada objeknya di sini nih. Nah, mau saya singkirkan. Nah, saya besarkan dulu ya. Saya besarkan. Ini mau saya singkirkan. Nah, ini ada yang menggunakan healing, ada yang menggunakan patch. Hampir sama sih. Kalau patch itu menggeser. Tapi yang paling banyak sih kebanyakan menggeser. Tinggal diginikan saja, geser. Ini tarik, gini. Baru ini kan. Oh, tinggal digeser. Nah, tinggal kontrol dia menghilangkan. Nah, itu jadi menghilangkan objek. Atau juga kita menggunakan yang ini. Satu lagi, ini ada apa ya? Contoh. Nah, ini. Nah, ini kebetulan kan dia ada sedikit ini ya, bokeng dia, ini bokeng nih. Nah, saya mau hilangkan. Nah, kita gunakan healing. Healing itu dia mengcopy objek tinggal ditimpa. Contoh ya nih, kita ambil mana bagian mana yang ini kita besarkan dulu. Ini size-nya sini ya. Oke, sudah. Nah, ini udah pas segini ya. Kita ambil objeknya mana, warna ini. Terusnya kita pilih, kita tekan tahan kontrol sampai muncul seperti ini. Kalau salah mohon maaf, saya mohon maaf. Tekan dan tahan ALT atau alternatif. Klik satu kali pada mouse sebelah kiri sampai klik, baru tinggal di klik. Nah, seperti itu. Jadi dia sebenarnya mengcopy dia itu, mengcopy bagian sini tinggal ditimpa. Oke, terusnya balik lagi yang tadi. Ada lagi brush sudah dibahas, cuma untuk ini saja. Ada lagi yang disebut dengan cloning. Cloning itu apa? Mengcopy objek, hampir sama dengan tadi tuh.
Tapi beda penamaan aja, kalau itu menghilangkan, kalau ini mengcopy. Sebagai contoh ya, kita masih sebagai contoh. Ini ada anak ini di sini nih. Nah ini. Nah ini nih, saya mau copy bagian ininya di sininya. Jadi ada dua seperti kembar atau twin. Terus kita besarkan dulu size-nya. Kira-kira biar pas, oke, belum. Nah, kira-kira, nah segitu udah cukup. Kemudian kita pilih namanya clone stamp tool. Kemudian tahan di sini, kebesaran. Oke, tahan di sini. Kira-kira mana objek awal yang kita ambil. Kemudian tahan Alt, tekan dan tahan. Nah, kira-kira mana nih pas yang ada huruf plusnya itu, objek plus. Baru klik satu kali pada mouse. Sampai klik pada mouse pada sebelah kiri. Kemudian apa copy nih sebenarnya itu. Hampir sama sih mengcopy dengan yang seperti di healing. Tinggal di ini kan. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya tuh kalau Anda lihat itu sebenarnya tuh ada tuh sebelah kanan itu ada plus tuh. Jadi sebenarnya mau copy nih. Gitu. Oke. Ada lagi yang disebut history brush, ini yang bersama juga brush. Kemudian ini juga ada erase tool, jadi menghapus tuh sama saja. Ada lagi gradient tool mewarnai, jadi sama nanti ininya, namanya tuh seperti ini, mewarnai saja. Ada lagi ngeblur, nah, nanti ngeblurin, diblurkan, ngeblurkan. Nah itunya nanti sebenarnya sih nanti kita nanti saja lah bermain blur. Ada objek apa tuh pada project berikutnya. Ada lagi dot tool, ini sambil sama juga betul. Kemudian ada lagi pen, ini sudah sama nih. Nah, ada lagi teks, ini teks sepertinya Bapak Ibu atau Saudara sudah tahu ya, teks itu ya untuk menulis kata-kata di sininya, gitu kan. Contoh di sininya, gitu kan. Nah, di sininya bisa kelihatan, gitu kan. Nah, di sininya, gitu kan, tinggal dibesarkan. Nah, itu bisa dibesarkan tulisannya. Oke, ada lagi ini yang bersama page selection tool, jadi hanya bagian tertentu yang dipilih. Ada lagi yang disebut dengan rectangle tool, ini objek aja tuh, kotak, nah, bisa diwarnakan nantinya, tuh warna hitam. Ada lagi hand itu untuk andai kata untuk menggeser, tapi kita harus besarkan dulu. Nah, terus contoh zoom. Nah, terus saya pakai hand, jadi kita geser tuh. Jadi kalau andai kata kita, karena kan berhubungan dengan objek kan kita harus se-zoom mungkin kan, sejelas mungkin. Nah, habis itu kita geser. Dan kedua, dan terakhir kita gunakan zoom. Nah, zoom udah jelas ya. Ini di sini ada plus, ada min. Kalau minnya untuk mengecilkan. Nah, ada lagi plus. Nah, bagaimana biar tidak gampang untuk menzoomnya itu kita menggunakan kursor. Jadi tinggal begini-gini saja nih, tinggal begini-gini saja. Caranya gampang kok, jadi tidak usah lagi harus klik lagi di sini gitu kan, tidak usah klik lagi yang di sini gitu kan. Bisa aja sih menggunakan pakai apa tuh shortcut, tapi kan agak sedikit ini kan tinggal klik zoom, klik lagi, klik zoom lagi gitu kan. Caranya gampang, caranya kita gunakan saja yang ini, pilih edit untuk merubah scroll kita menjadi zoom. Kemudian kita pilih preference, kemudian pilih interface. Nah, kemudian tunggu beberapa saat, cari kata ada yang tulisannya itu. Nah, di sini dia ada tools, pada tool di sini. Tulis di situ ada namanya zoom with scroll wheel. Nah, zoom tinggal di ini saja dan digeser ini, dicentang di sininya, kemudian oke. Jadi ini ya, klik tool, zoom, kemudian oke. Nanti tinggal langsung seperti itu. Nanti gampang kan? Oke. Itu aja pengenalan toolnya. Selanjutnya kita akan membuat project pastinya menggunakan Photoshop, karena ini kan masih berhubungan pada Photoshop dalam desain grafis. Terima kasih. Tunggu pada berikutnya yang berhubungan dengan project Photoshop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi.